Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama menelaah laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024 salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita membahas HMSP atau HM Sampurna Tbk. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa analisa ini adalah analisa sebagai bahan pemikiran tambahan atau bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi ya. Karena setiap investor itu punya cara analisa masing-masing. Jadi ini sebagai second opinion ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa analisa kita ini adalah analisa fundamental, khususnya kepada value investing yang berfokus pada angka-angka yang ada di laporan keuangan yang sudah kita sarikan dari berbagai sumber untuk kita simpulkan data-datanya ya. Baik, kita cek datanya. Sebelum kita lanjut, HMSP ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan rokok ya, penjualan rokok. Baik, ini data yang kita dapatkan. Sudah kita dapatkan datanya, kita akan bahas satu persatu kesimpulannya. Jadi perusahaan ini berdasarkan nilai bukunya dihargai sudah di atas dari nilai perusahaan ya. Nilai perusahaannya itu 276, tetapi di pasaran di bursa itu harganya sudah 845. Artinya perusahaan ini sudah di atas dari nilai bukunya, 206% di atas harga bukunya ya. Sehingga kita simpulkan bahwa perusahaan ini bertumbuh lamban. Dia akan bertumbuh, perusahaannya memang bertumbuh, tapi bertumbuhnya udah lamban ya. Mungkin pertumbuhannya tidaklah sangat agresif ya, tetapi dia bertumbuh, tapi bertumbuhnya lamban. Dan mungkin bisa juga mungkin menurun dulu juga bisa ya. Selanjutnya dari segi valuasi ya, dari segi valuasi perusahaan ini itu maksimal kita beli seharusnya di harga 703. Harga sekarang sudah 845. Jadi sekarang itu tidak ada diskon, tapi sudah lebih mahal 20% dari harga maksimal kita beli ya. Jadi di sini valuasinya mahal ya. Dari kedua data itu kita dapatkan bahwa perusahaan ini bertumbuh tapi lamban, dan valuasinya itu sudah mahal 20%. Namun hebatnya perusahaan ini adalah bahwa perusahaan ini membagikan persentase keuntungan itu dari keuntungan yang didapat dalam setahun itu semuanya dibagikan ya. Semuanya dibagikan kepada investor ya. Dari 70,3 rupiah itu semuanya dibagikan ya. Sehingga kita simpulkan nih bahwa di PR-nya ini besar ya. Ada juga yang mengatakan bahwa apabila hal seperti itu berarti perusahaan ini mungkin sudah mature ya, untuk berkembangnya agak susah. Kenapa? Perusahaannya sudah mature ya. Dari situ, dari 100% tadi kita dapatkan ternyata dividen yield-nya itu sebesar 8,32%. Oleh karena itu dividennya ini kita kategorikan kepada dividen yang besar. Jadi DPR-nya besar dan dividen yang kita dapatkan, dividen yield-nya itu juga besar ya. Kemudian di sini yang kita lihat bahwa kita ke bawah dulu ya, bahwa hutang berbunganya itu hanya 2%, sehingga kita simpulkan bahwa hutang berbunganya hanya 2% ya. Hutang berbunganya aman ya.
dan juga liability-nya atau hutang tak berbunganya atau hutang kepada vendor-vendor ya, ini hutang yang tak berbunga itu juga kita kategorikan aman di bawah 100% ya. Sehingga yang kita dapatkan di sini cash ratio perbandingan uang yang atau dana lancarnya itu, aset lancarnya itu untuk bayar hutang itu 180%. Jadi tersedia atau siap untuk dibayarkan, sehingga resiko untuk kekurangan likuiditas itu kecil ya, sehingga dapat simpulkan di sini bahwa cash aman. Jadi sekali lagi, untuk valuasi ini termasuk yang mahal, tetapi untuk dividen dan ketahanan perusahaan itu bagus ya. Dan saham ini ya, di retail hanya kalau data pastinya itu sekitar 7,5% ya. Di sini dibulatkan jadi 8 pada dia hanya 7,5%. Jadi saham yang beredar di masyarakat itu hanya sekitar 7,5% ya. 92,5-nya itu dipegang oleh asing ya, karena saham ini sudah dibeli oleh perusahaan asing ya. Nah, jadi di sini pengendali bukan retail ya. Pengendali bukan retail, sorry. Kenapa? Karena sisanya 92,5%-nya tadi dikuasai oleh asing ya. Dan pengendalinya ini tidak di KSEI-nya itu di bursa efek itu yang tercatat juga hanya 8%. Kenapa? Karena tadi pemilik pengendalinya ini tidak bertrading, mereka fokus pada perusahaan ya, sehingga kita simpulkan pengendali tidak trading ya, pengendali tidak trading. 92,5-nya dimiliki asing dan sebagai pengendali, dan pengendalinya tidak trading ya. Oleh karena itu kalau kita ini kita simpulkan ya, kalau menurut saya pribadi, kalau kita yang mengutamakan dividen ini bisa saja misalnya mau beli fokus pada dividen ya, tidak peduli naik turun harga. Tetapi bagi saya pribadi bahwa valuasi perusahaan ini masih di atas ya, karena dia 20% di atas harga wajarnya ya. Kebanyakan para investor menyatakan bahwa saham-saham bidang konsumer itu sulit untuk turun ke harga wajarnya katanya ya. Boleh saja, tapi saya pribadi tetap beranggapan bahwa kita menunggu harga di harga yang sesuai pemahaman kita, bahwa harganya itu di harga valuasi yang murah ya. Sekali lagi, bagi Anda yang berpatokan pada dividen, perusahaan ini bisa dikoleksi ya. Bisa dikoleksi karena apa? Karena dividennya besar ya. Tetapi bagi yang melihat value atau nilainya, berarti kita tetap harus menunggu valuasinya lebih turun lagi menuju ke wajar misalnya, atau sampai ke valuasinya murah. Kalau saya pribadi tetap menunggu ke valuasi lebih murah, dan mungkin itu bisa lama atau mungkin bisa saja kita tidak bisa menemukannya ya, tidak apa-apa. Oleh karena itu saya simpulkan saja
menunggu valuasi membaik ya, menunggu valuasi membaik, atau maksudnya ini menunggu valuasinya lebih murah ya. Tapi bagi Anda yang sekali lagi fokus dividen, Anda bisa lanjut dengan cara cek GCG-nya ya. Lanjut cek GCG-nya. Kalau memang manajemennya bagus, silahkan dilanjut ya. Baik, demikian saja pembahasan kita untuk HM Sampurna pada triwulan 1 2024 ini ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.